Kita sering mikir ya, kalau sejarah itu kayak buku yang ceritanya udah tamat, udah paten, nggak bisa diubah lagi. Tapi gimana kalau buku itu sebenarnya masih berupa draft, masih banyak halaman kosongnya? Soalnya nih, setiap hari, para arkeolog itu nemuin potongan-potongan puzzle baru tentang masa lalu kita. Dan beberapa potongan itu, wah bener-bener bisa mengubah semua yang kita kira kita tahu. Dan ini bukan sekedar pertalian iseng loh, serius. Sebentar lagi kita bakal lihat bareng-bareng bukti-bukti yang bakal maksa kita buat mikir ulang soal semua yang pernah kita pelajari tentang nenek moyang kita, tentang mitos-mitos kuno, dan bahkan tentang dunia kita sendiri. Oke, kita mulai dari sini. Bagian pertama ini bakal ngebawa kita ke sisi sejarah yang paling gelap. Ke bukti-bukti yang jujur aja cukup meresahkan tentang gimana masyarakat kuno menghadapi krisis. Jadi siap-siap ya, karena kita akan masuk ke sisi tergelap dari sifat manusia. 269. Kelihatannya cuma angka biasa di layar kan? Tapi tunggu dulu. Di balik angka ini, ada sebuah cerita yang begitu mengerikan sampai-sampai arkeolog paling berpengalaman sekalipun dibuat terdiam. Betul sekali. 269 kerangka anak-anak ditemukan di Peru, dan ini adalah bukti pengorbanan massal anak-anak terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Pertanyaan yang langsung muncul di kepala kita cuma satu, dan ini pertanyaan paling penting. Kenapa? Apa yang bisa mendorong sebuah peradaban melakukan hal yang gak terbayangkan kayak gini? Jadi ceritanya, sekitar 500 tahun yang lalu, Kekaisaran Chimu ini lagi menghadapi bencana iklim yang parah banget. Nah, teori utamanya bilang, karena mereka udah putus asa banget buat menghentikan banjir besar, mereka akhirnya memberikan persembahan yang paling berharga. Analisis kerangkanya nunjukin ada luka tusuk yang sangat presisi di bagian dada, dan lebih ngerinya lagi, ada sayatan rapi yang ngasih petunjuk kalau jantung mereka kemungkinan besar diambil. Sebuah tindakan ekstrim yang jadi luka abadi dalam sejarah manusia. Oke, kita lompat dari Peru kuno, sekarang kita ke zaman Romawi. Awalnya, para arkeolog di Israel ngira mereka cuma nemuin tumpukan tulang ayam di selokan bawah tanah, sebuah pemandian kuno. Tapi ternyata, kenyataannya jauh lebih kelam dari itu. Setelah diteliti lebih lanjut, tulang-tulang itu ternyata milik lebih dari 100 bayi yang baru lahir. Dan yang bikin lebih kaget, semuanya sehat. Gak ada tanda-tanda sakit sama sekali. Sama kayak kasus pengorbanan Chimu tadi, penemuan ini lagi-lagi nunjukin kebenaran yang gak enak tentang nilai kehidupan di masa lalu. Teori paling kuat menyimpulkan kalau ini adalah bukti pembunuhan bayi yang sistematis. Sebuah cara brutal buat mengontrol populasi. Ini jadi pengingat yang suram banget, betapa bedanya dunia mereka dengan dunia kita sekarang. Nah sekarang, yuk kita geser fokus kita. Kita masuk ke dunia mitos dan legenda. Dunia di mana arkeologi itu perannya kayak detektif yang tugasnya misahin mana fakta, mana fiksi yang udah dipercaya orang selama ratusan tahun. Coba bayangin deh, jauh di tengah gurun taklamakan di Tiongkok yang super kering, ditemukan mumi-mumi dari zaman perunggu yang awet banget. Anehnya di mana? Mereka punya rambut pirang dan merah, dengan fitur wajah yang jelas-jelas Eropa. Penemuan ini kayak nyobek halaman buku sejarah dan maksa kita buat nulis ulang ceritanya. Salah satu mumi ini yang dijuluki si cantik dari Laulan langsung bikin perdebatan panas. Jangan-jangan mereka ini para migran kuno dari barat yang sampai ke Tiongkok ribuan tahun lebih awal dari perkiraan kita? Teori ini sampai sekarang masih kontroversial karena menantang narasi sejarah Tiongkok yang udah lama dipegang, yang bilang kalau peradaban mereka itu terisolasi. Asal-usul mereka jadi salah satu misteri terbesar arkeologi. Ada lagi cerita lain dari Ekuador, tahun 1912. Katanya, seorang pendeta lokal nemuin tulang belulang yang ukurannya raksasa. Tapi bukannya diumumin, dia malah nyembunyiin penemuan itu seumur hidupnya. Nah, dari situlah muncul gosip tentang adanya ras manusia raksasa yang dulu pernah tinggal di Amerika Selatan. Dan ternyata, seperti yang bisa kita lihat, kebenarannya itu nggak kalah menarik, walaupun nggak semistis itu. Setelah dianalisis, raksasa itu ternyata adalah kerangka Megatherium, sejenis kungkang darat purba yang ukurannya segede gajah. Ini contoh sempurna gimana sains bisa meluruskan legenda, jadi fakta yang tetap aja bikin kita takjub. Jadi, intinya gini, buku Necronomicon yang serem itu, yang katanya kitab orang mati, itu hoaks. 100% hoaks. Buku itu murni hasil imajinasi penulis novel horor H.P. Lovecraft. Terus kenapa bisa terkenal banget? Ya, karena gosip di internet. Jadi mau seheboh apapun ceritanya, buku terkutuk ini tuh nggak pernah ada di dunia nyata. Titik.
Oke, selanjutnya mari kita lihat gimana alam itu sendiri bisa jadi penjaga arsip terbaik. Tanpa sengaja, alam membekukan momen-momen penting dalam waktu, mengunci potongan sejarah di dalam es, batu, dan tanah beku yang nunggu ribuan tahun buat ditemuin lagi. Garis waktu ini nunjukin betapa hebatnya alam dalam menciptakan kapsul waktunya sendiri, mulai dari manusia purba yang kejebak di gua di Italia, memot yang membeku utuh di Siberia, sampai peralatan Viking yang ketinggalan di Gletscher. Masing-masing itu kayak foto dari sebuah dunia yang udah lama banget hilang. Dan setiap penemuan ini ngasih kita wawasan yang luar biasa. Kita jadi tahu penderitaan pribadi seorang manusia purba, kita bisa mengeksplorasi kemungkinan buat ngidupin lagi spesies yang udah punah, atau bahkan kita bisa memetakan ulang rute perjalanan kuno. Penemuan-penemuan ini nggak cuma cerita soal masa lalu, tapi juga memicu pertanyaan tentang masa kini dan masa depan kita. Jadi, habis ini kemana lagi? Nah, perbatasan baru dalam dunia arkeologi ini mungkin bakal bikin kalian kaget. Jawabannya tuh nggak cuma ada di reruntuhan kuno, tapi juga di tempat-tempat yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Ini buktinya, kalau penemuan besar itu masih bisa terjadi bahkan di situs yang paling sering digali di dunia. Waktu lagi ada restorasi rutin di Mesir, sebuah tim nggak sengaja nemuin 2 patung Sphinx raksasa dari zaman Firaun Amenhotep III. Posisinya terkubur di bawah air tanah, nunggu ribuan tahun buat ditemuin lagi. Dan ini dia, sebuah paradoks zaman modern yang luar biasa. Krisis terbesar di zaman kita, yaitu perubahan iklim, secara nggak sengaja justru ngebuka peti harta karun sejarah yang udah lama banget terkunci di dalam es yang sekarang mencair. Slide ini nunjukin sebuah kenyataan baru yang menakjubkan. Mencairnya Gletscher, meskipun ini krisis lingkungan yang serius, ternyata jadi berkah buat para arkeolog. Penemuan artefak-artefak Viking yang gampang rusak, kayak baju dan peralatan kayu, telah melahirkan cabang ilmu yang benar-benar baru. Namanya arkeologi glasial. Pada akhirnya, ini poin utamanya. Cerita tentang masa lalu kita itu nggak kaku. Dia terus berubah, terus berkembang seiring dengan setiap penemuan baru. Ini jadi pengingat buat kita kalau cerita kita sebagai manusia itu masih terus ditulis dan bab-bab yang paling seru mungkin malah belum kita temukan. Nah, ini yang bikin kita mikir di akhir kan. Kita sibuk banget gali tanah buat ngertiin leluhur kita. Tapi coba deh pikirin, seperti yang ditunjukin koleksi di Museum Anatomi Paris yang nyimpen ribuan organ manusia asli, jangan-jangan misteri terbesar tentang penyakit, evolusi, dan sifat dasar kita itu sebenarnya tersembunyi di dalam tubuh kita sendiri. Pertanyaan besarnya jadi, kalau kita mulai menggali di sana, kira-kira apa yang bakal kita temuin?